Perkenalkan, nama saya John Jupiter, NIM 2024 10 10 3042 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tentang mereview film. Nah, di sini saya mengambil film tentang Listel, di mana Listel ini rilis pada 7 Oktober 2011. Film Listel ini menceritakan tentang seorang mantan pemain tinju bernama Charlie Kenton, yaitu Hugh Jackman. Nah, pada tahun 2020, olahraga tinju yang dilakukan manusia itu sudah tidak ada lagi. Olahraga itu digantikan oleh robot yang dikendalikan oleh manusia agar bisa bertarung secara brutal seperti itu. Mengapa manusia-manusia yang atlet tinju itu nggak ada lagi? Karena mereka pada masyarakat itu memiliki uang, namun memiliki segalanya. Pemain tinju ini memiliki segalanya, namun ibaratnya mereka nggak bisa memenuhi hasrat dari para yang taruhan-taruhan itu seperti itu. Nggak bisa bermain brutal. Sementara kalau robot ini kan bisa bermain brutal seperti itu. Jadi sering berjalan waktu dengan teknologi yang sudah canggih, para pekerja-pekerja pada manusia ini pun sudah tergantikan oleh robot. Salah satunya pemain tinju ini lah yang ditokoi oleh Charlie Kenton. Nah, Charlie Kenton ini memiliki seorang anak yaitu Max dan robotnya yaitu Atom. Nah, singkat cerita, Max dan Charlie ini nggak pernah ketemu sejak Max lahir. Jadi saudara Charlie yaitu Bibi Derby ingin mengasuh Max, tapi Charlie ini seakan keberatan seperti itu. Namun dia tergiur dengan kekayaan dari suaminya, saudaranya perempuan tersebut. Sehingga dia menawarkan bahwa menawarkan kepada suaminya apabila ingin mengasuh Max maka harus memberikan $100,000. Seperti itu. Oke, singkat cerita setelah udah uangnya sudah terbayar, maka Max ini Charlie ini membeli robot baru asal Jepang ya, yang bernama Noisy Boy, yang telah bermain di Liga Robot Dunia dari hasil menjual hak asuh anaknya yang bernama Max kepada saudara perempuan dari Charlie Kenton itu sendiri. Nah, lalu Charlie Kenton ini membawa robot ini ke pertandingan antar robot yang lokal ya, yang kecil-kecil seperti itu, untuk taruhan kecil seperti itu. Sementara umur robot ini masih cukup dibilang muda ya di tangan Charlie, karena baru dibeli langsung diajak bertanding, dan Charlie ini pun tidak tahu kombo-kombo dari robot itu sendiri. Nah, setelah akhirnya pun robot ini kalah. Lalu Charlie ini kehilangan uangnya sekitar $45,000 untuk membeli robot ini. Nah, singkat cerita mereka karena nggak punya uang lagi, mereka pergi ke tempat pembuangan untuk mencuri spare part untuk memperbaiki robot-robot mereka di gudang. Nah, lalu Max ini terjatuh ke dalam jurang ya. Dalam jurang untung saja Max ini tersangkut di tangan robot Atom. Nah, disinilah pertemuan mereka dengan robot Atom itu. Robot Atom ini merupakan robot generasi kedua yang dimana robot ini memiliki ukuran seperti manusia seperti itu ya. Ibaratnya robot ini sudah kuno. Nah, lalu Charlie ini pun nggak mau mengangkut robot ini karena ibaratnya berat seperti itu, menjadi beban karena robot ini jadul. Namun Max ini yang memiliki ikatan batin sangat tinggi, Max ini pun membawa robot itu pulang ke rumah sendirian. Nah, robot Atom ini memiliki kemampuan yang sangat hebat, di mana robot Atom ini bisa meniru gerakan yang sudah diprogram oleh pemiliknya seperti itu. Jadi apabila Max yang ini memprogram bahwa robot ini harus mengikuti gerakan Max, maka robot ini mengikuti apa yang akan dilakukan si Max seperti itu. Nah, lalu singkat cerita mereka pun pergi untuk ke pertandingan pertama ya. Mereka pergi menggunakan mobil yang sudah dilengkapi oleh teknologi canggih seperti hologram seperti itu. Nah, ini merupakan pertandingan pertama mereka, di mana di sini mereka taruhan $1,000 untuk pertama kali jika Atom bisa bertahan dalam 1 menit. Dan ternyata Atom mampu, lalu dilipat gandakan oleh pemilik pertarungan ini menjadi $2,000 seperti itu. Namun Atom ini berhasil mengalahkan robot pemilik pertandingan ini. Nah, di sini singkat cerita mereka udah sering-sering bertarung ya. Mereka ingin lanjut ke Liga Tinju Robot seperti itu. Dan di sini Max Charlie melatih robot itu untuk tinju ya, sekalian melatih gerakan tubuh si Charlie seperti itu.
Nah, ini merupakan tampilan di mana setiap orang yang memiliki robot itu sudah mengendalikannya melalui tim ya, dengan sangat canggih, tidak lagi melakukannya dengan manual seperti itu. Mereka sudah menggunakan sistem yang sangat canggih dan yang bisa melihat ke dalam kerusakan apa yang telah terjadi pada robot mereka. Nah, ini setelah singkat cerita pun Atom ini melawan robot yang bernama Twin City, di mana Atom ini pertama kali kewalahan, namun akhirnya Atom ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Lalu Atom ini sering berjalan waktu, sering bertanding, maka Atom ini memiliki kemenangan yang sangat luar biasa dan Atom ini memiliki penggemar yang sangat sangat banyak. Lalu Atom ini Max ini yang pemilik Atom ini, pemilik robot, dia ibaratnya menantang sang penjuara bertahan yaitu Zeus seperti itu. Nah, di sini merupakan di mana mereka akan bertanding melawan Zeus. Nah, di sini pada pertandingan pertama Atom sudah jatuh berkali-kali ya lawan Zeus seperti itu. Pertandingannya pun semakin lama semakin seru. Nah, habis pergantian babak mereka masing-masing tim memperbaiki robotnya apa yang bisa diperbaiki. Nah, di sini Atom ini sudah kewalahan sehingga pengendali suaranya pun sudah rusak, sudah hilang seperti itu, sudah rusak lah. Sehingga Atom ini menyebabkan kayak kehilangan kendali seperti itu. Namun Max ini memiliki keyakinan dan mempercayai Charlie untuk membuat gerakan tinju. Karena Charlie ini mantan pemain tinju yang pernah mengikuti juara tinju dunia ya, waktu zamannya masih rata-rata manusia seperti itu. Nah, ini merupakan untuk sama-sama meyakinkan antara Charlie dan robotnya seperti itu. Jika cerita mereka pun akhirnya mereka kalah, walaupun mereka kalah tapi orang kagum pada mereka. Mereka pun disebut sebagai juaranya rakyat seperti itu. Mereka kalah tidak KO tapi kalah karena waktu. Apabila waktunya sedikit lebih panjang lagi, maka mereka bisa menang KO. Ini Zeus ini diselamatkan oleh waktu seperti itu. Karena Zeus ini udah diajar berkali-kali pada ronde kelima ya. Di sini robot ini memiliki ronde 5 untuk bertarung. Seperti itu. Nah, sekian review tentang saya dari kegiatan pembuatan yang berjudul Real Steel. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.